Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinita Dagarani. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja saya untuk UTS Etika Profesi dan menentukan evaluasi pemahaman dari M3 sampai M7. Nah, yang pertama etika profesi dan tata kelola koperasi. Etika dijelaskan sebagai seperangkat prinsip yang membedakan antara yang benar dan salah, baik dan buruk, serta sebagai usaha intelektual yang melibatkan subjek dan predikat dalam keyakinan etis. Etika menilai tindakan manusia, institusi, dan sistem sosial secara keseluruh, khususnya tindakan yang disengaja dan berdampak signifikan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pentingnya mempelajari etika adalah untuk mengembangkan penalaran etis, mempertahankan pendapat secara rasional, dan memahami prinsip-prinsip dasar yang relevan dalam mengambil keputusan etis. Dalam menentukan tindakan yang etis, tidak cukup hanya mengikuti aturan, tetapi juga memahami alasan moral di baliknya. Terdapat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang dapat diajukan untuk membenarkan suatu tindakan, seperti apakah tindakan tersebut baik untuk individu maupun masyarakat, adil atau melanggar hak orang lain. Berbagai teori etika yang dibahas mencakup egoisme, utilitarianisme, deontologi Kant yang menekankan kewajiban moral, dan etika kebajikan yang berfokus pada karakter seseorang. Dilema etika juga dijelaskan sebagai situasi yang mengandung pertentangan antara dua alasan moral yang sah. Kasus Enron menjadi studi kasus yang penting, menggambarkan kegagalan etika dalam praktik profesional, di mana perusahaan tersebut melakukan manipulasi laporan keuangan, menyembunyikan hutang, dan melakukan penipuan yang menyebabkan kebangkrutan serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional dalam proses profesi akuntan. Etika profesi dan tata kelola koperasi, perkembangan kognitif mengacu pada proses berpikir yang diakui dalam perkembangan moral seseorang maupun individu untuk membuat penilaian berasal tentang masalah moral perkembangan secara bertahap. Tahap yang lebih tinggi bergantung pada operasi kognitif yang tidak tersedia bagi individu pada tahap yang lebih rendah. Dan tahap yang lebih tinggi dianggap secara moral lebih baik karena konsisten dengan teori filosofis tentang keadilan dan hak. Pandangan Kohlberg tentang perkembangan etika bermanfaat dalam memahami bagaimana individu dapat menginternalisasi standar moral dan lebih canggih penggunaannya untuk menerapkan secara lebih etis kritis untuk menyelesaikan masalah konflik. Tahap perkembangan moral menurut Kohlberg, level 1 prakonvensional, memiliki dua tahap, yaitu pertama, kepatuhan terhadap aturan menghindari hukuman, dan tahap 2 yaitu memenuhi kebutuhan diri. Level 2 konvensional memiliki dua tahap, yaitu keadilan terhadap orang lain dan hukum dan keterlibatan. Level 3 pasca konvensional memiliki dua tahap, yaitu kontrak sosial dan prinsip etika universal. Model pengambilan keputusan etis. Yang pertama, titik pemeriksaan etika Kidder. Yang kedua, proses pengambilan keputusan etis terpadu. Yang ketiga, penerapan model pengambilan keputusan etis terpadu atau AC. Etika perilaku. Behavioral etis fokus pada bagaimana orang sebenarnya membuat keputusan, bukan bagaimana seharusnya mereka memutuskan secara ideal. Dua sistem berpikir. Sistem 1 cepat, intuitif, otomatis, emosional. Sistem 2 lambat, sadar, logis, penuh pertimbangan. Kebanyakan orang mengandalkan sistem 1 yang bisa menyebabkan kesalahan keputusan etis. Model pengambilan keputusan etis sebaliknya menggunakan sistem 2 untuk menghasilkan keputusan yang lebih rasional dan dipertanggungjawabkan. Cognitive dissonance atau fatigue.
Konflik antara keyakinan dan tindakan dapat mendorong seseorang mengubah keyakinan agar sesuai dengan tindakan, bukan sebaliknya. Kasus Betty Vinson atau Wellcome. Contoh nyata mengurangi disonansi Kogal lebih etis melalui intervensi sederhana. Etika dalam pelaporan keuangan audit. Penilaian profesional dalam akuntansi dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan nilai-nilai etika pribadi serta pengetahuan tentang akuntansi dan audit. Kerangka penilaian konvensional KPMG menekankan pentingnya proses penilaian yang sistematis dan objektif, maupun dalam praktiknya sering dihadapkan pada tekanan, kendala waktu, dan bias. Kerangka ini bersifat preskriptif, membantu akuntan tetap objektif dan profesional dalam situasi sulit, serta menghindari bias dan pengaruh internal dalam pengambilan keputusan. Kepentingan publik menjadi aspek krusial karena akuntan publik memiliki tanggung jawab yang melampaui kepentingan klien semata. Ketika CPA terlibat dalam kegiatan komersial seperti jasa konsultasi manajemen, potensi konflik kepentingan bisa muncul mengancam independensi serta objektivitas mereka. Untuk mengatasi ini, regulasi dan pengawasan seperti dari Dewan Pengawasan Akuntansi di Amerika Serikat diterapkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Kerangka konseptual AICPA mengadopsi pendekatan ancaman dan perlindungan untuk menjaga kemandirian CPA. Jika ada ancaman yang teridentifikasi, maka perlindungan memadai harus diterapkan agar tetap sesuai dengan standar profesional. Pelayanan non-teks seperti konsultasi atau penyusunan sistem juga dapat mengganggu independensi audit karena dapat menciptakan kedekatan atau ketergantungan dengan klien. Untuk menangani konflik etika, AICPA mengatur proses penyelesaian yang mencakup identifikasi pembenaran, penilaian konsekuensi, penyelesaian konflik, dan jika perlu mengundurkan diri sebagai pilihan terakhir. Dalam hal ini, integritas dan objektivitas tetap menjadi prioritas utama. Kode perilaku AICPA menjadi landasan dalam menjaga profesionalisme, kejujuran, dan tanggung jawab kepada publik. Selain itu, etika dalam praktik pajak juga ditekankan sebagai aspek pentingnya menuntun pemenuhan kewajiban perpajakan secara jujur dan bertanggung jawab, tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dari sisi moral. Etika organisasi dan perusahaan tata kelola. Iklim organisasi didefinisikan sebagai suasana moral yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan perilaku pemimpin. Pemimpin etis dianggap sebagai teladan yang menekankan integritas dan proses yang benar dalam mengambil keputusan. Bahkan dalam situasi sulit, ketika pemimpin menunjukkan sikap adil dan jujur, suasana kerja akan mencerminkan hal tersebut. Sebaliknya, ketidakpedulian terhadap etika dari pimpinan bisa melemahkan seluruh iklim organisasi. Etika organisasi juga tidak bisa dipisahkan dari etika individu dan budaya perusahaan. Ketiganya saling memengaruhi secara langsung. Budaya organisasi yang mencerminkan nilai kebiasaan kolektif terbentuk melalui pengalaman, kepemimpinan, norma bersama, dan sistem formal seperti kebijakan dan kode etik. Proses pembentukan budaya ini terjadi lewat sosialisasi, penetapan standar perilaku, serta penerapan aturan dan sanksi. Karyawan akan lebih mudah bertindak etis jika nilai pribadinya selaras dengan nilai organisasi, dan jika mereka merasa lingkungan kerja mendukung kejujuran serta integritas. Menjelaskan tentang penyebab penipuan dalam organisasi yang seringkali berasal dari lemahnya tata kelola, budaya organisasi yang permisif, serta tekanan dan peluang yang mendorong pelanggaran. Tata kelola
Perusahaan yang baik seharusnya mencakup sistem perilaku etis, mencakup sistem pengawasan yang transparan, adanya saluran pelaporan yang aman, serta dukungan terhadap perilaku etis. Dalam hal ini, whistleblowing menjadi mekanisme penting untuk mengungkapkan pelanggaran dengan dasar moral bahwa pelaporan bertindak demi kepentingan publik dan integritas organisasi. Akuntan sebagai penjaga keuangan organisasi memegang tanggung jawab etis yang besar untuk tidak menutupi kecurangan dan wajib melaporkan pelanggaran yang signifikan. Baik, itu saja yang saya terangkan tentang etika dan tata kelola dalam perusahaan. Saya Trinita Dekarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.